그러면 우리가 충분히 할 수 있다는 것을 보여줄 수 Even when you 있다. feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sintayong beberkan kelemahan pemain timnas Indonesia. Komentar Sintayong soal sepak bola Indonesia memang layak diperhatikan. Dia yang menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia merasa bahwa para pemain skuad Garuda masih kalah jauh dengan negara-negara Asia lainnya. Sintayong mempermasalahkan stamina pemain timnas Indonesia yang mudah capek. Sebagai bahan persiapan di ajang-ajang internasional, pelatih kenamaan Korea itu kerap membawa timnas Indonesia melakukan training camp di beberapa negara. Terakhir mereka mengadakan TC di Korea Selatan. Selain itu, komentar Sintayong juga mengarah ke porsi latihan timnas Indonesia. Dirinya menyebut bahwa banyak para pemain timnas yang kadang mengeluh dengan skema latihannya yang terlalu berat dan melelahkan. Padahal porsi latihan yang Sintayong berikan adalah standar yang kerap digunakan di sepak bola Korea Selatan. Dilansir dari detik.com, Sintayong menilai jika memang di Liga 1 dan Liga 2 masih banyak kekurangan, seperti porsi latihan dan porsi latihan fisiknya yang kurang. Menurutnya untuk membuat liga yang kuat, fisik pemain juga harus kuat dan tempo pertandingan harus lebih cepat. Apalagi timnas Indonesia main di level internasional, maka harus mengikuti tempo pertandingan internasional. Tempo itu yang sulit diikuti oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi ketika metode permainan cepat tersebut diberikan kepada pemain U20, U23, dan senior, pasti mereka akan mengatakan kelelahan untuk mengikuti kecepatan atau tempo pertandingan. Berbekal pernyataan Sintayong tersebut, semoga kedepannya PSSI bisa membuat regulasi khusus untuk mengembangkan para pemain yang sedang berada di klubnya masing-masing. Karena percuma saja jika Sintayong telah menerapkan latihan berat di timnas, namun setelah kembali ke klub tidak meneruskan pola latihan tersebut. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Park Hang-seo mulai sombongkan diri bakal jadi Raja Asia Tenggara. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo mengatakan jika timnya yang akan keluar menjadi juara Piala AFF 2022. Dia tidak gentar meski timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 pemain yang proses naturalisasinya segera rampung, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Saint Patinama. Park Hang-seo sangat percaya diri. Juru taktik asal Korea Selatan ini berpengalaman membawa Vietnam juara Piala AFF 2018. Namun di edisi berikutnya atau di Piala AFF 2020, timnas Vietnam dipaksa menyerah oleh Thailand di babak semifinal dengan agregat 0-2. Karena itu, Park Hang-seo pun mengungkapkan ambisinya untuk kembali menjadikan timnas Vietnam sebagai raja di Asia Tenggara. Dia menegaskan tidak mau kalah lagi dari Thailand asuhan Alexandre Polking. Tak hanya Thailand, dia juga enggan Vietnam dikalahkan tim manapun di Piala AFF 2022, termasuk timnas Indonesia asuhan Sintayong. Menurut Park Hang-seo, anak asuhnya semakin kompetitif dan memiliki modal yang dibutuhkan untuk kembali merengkuh gelar paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Terlebih Vietnam saat ini masih berstatus sebagai tim Asia Tenggara dengan peringkat dunia tertinggi yakni 97. Dia pun kemudian menyombongkan diri karena bisa mengalahkan China 3-1 dan menahan Jepang 1-1 di 2 laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sintayong tak mau lawan Malaysia di FIFA Matchday. Timnas Indonesia menjadi salah satu dari 11 tim yang lolos ke Piala Asia 2023 melalui babak kualifikasi. Skuad Garuda lolos setelah menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Timnas Indonesia kini setidaknya memiliki waktu sekitar 1 tahun untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi Piala Asia 2023. Turnamen 4 tahunan itu dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 16 Juni hingga 16 Juli tahun depan. Namun sebelum itu, timnas Indonesia juga masih memiliki setidaknya 4 pertandingan uji coba bertajuk FIFA Matchday. 4 pertandingan tersebut akan dimainkan pada 2 jadwal FIFA Matchday yang tersedia, yakni 19 hingga 27 September 2022 dan 20 hingga 28 Maret 2023. Agenda uji coba tentu sangat penting bagi Mark Klok dan kawan-kawan untuk mengasah kemampuannya sebelum berlaga di Piala Asia 2023.
Terlebih, timnas Indonesia kemungkinan besar akan tergabung di grup yang sulit lantaran berada di grup unggulan atau di pot 4. Oleh karena itu, PSSI telah menjanjikan akan memilih lawan dengan peringkat yang lebih tinggi untuk uji coba. Selain itu, menghadapi lawan yang lebih kuat akan membuka kesempatan untuk naik peringkat dengan cepat jika mampu menang. Di sisi lain, ada beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki peringkat lebih tinggi dari timnas Indonesia, seperti Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Hanya saja posisi timnas Malaysia tersebut tidak masuk ke dalam perhitungan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan jika calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday pada September 2022, dia mengatakan timnas Indonesia bakal menghadapi tim yang menepati peringkat 1 hingga 120 dunia. Bukan tim dari peringkat 120 hingga 154 dunia seperti yang ditangkap sejumlah media sebelumnya. Karena itu timnas Malaysia yang menepati peringkat 147 dunia tidak masuk hitungan timnas Indonesia. Pelatih Thailand mulai was-was lihat kekuatan Indonesia U19. Skuad timnas Indonesia U19 dikabarkan membuat pelatih Thailand Salvador Valero Garcia ketakutan menjelang Piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia U19 dan Thailand akan bergabung bersama dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam di babak penyisihan grup A Piala AFF U19 2022 yang akan digelar mulai Sabtu depan di Jakarta dan Bekasi. Menjelang pertemuan tersebut, Salvador Valero Garcia dikabarkan telah meminta pasukannya untuk terus meningkatkan kemampuan. Melansir dari Siam Sport, Salvador Valero Garcia menilai timnya masih memiliki beberapa kelemahan yang bisa berakibat fatal saat menghadapi tim kuat seperti timnas Indonesia dan Vietnam. Dia mengungkapkan jika saat menyerang striker bermain cukup baik, tapi Thailand U19 perlu memperbaiki tahap finishing, terutama saat menghadapi tim kuat seperti Indonesia dan Vietnam di babak grup. Evaluasi tersebut didapatkan oleh Garcia setelah melihat hasil uji coba tanding dari 28 pemain yang ikut dalam pemusatan latihan. Thailand U19 menggelar 3 laga uji coba, tetapi sayangnya tidak mendapatkan hasil yang cukup mengesankan. Tim Gajah Perang Junior ini hanya meraih 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 lainnya kalah. Kendati demikian, timnas Indonesia juga perlu mewaspadai komposisi pemain Thailand. Beberapa nama yang menonjol yaitu Thanawut Ponchai dan Winai Aemon.